Mereka bahkan melempari semua apa namanya tanda-tanda jasa itu dalam mereka yang berhubungan sama Vietnam kayak Parker Hall. Biarkan apa yang terjadi di Vietnam menjadi urusan. Halo, gue Bobby Revolta. Selamat datang di channel gue. Halo, ketemu lagi bareng gue di sini Bobby Revolta di konten Revolta berliterasi. Pembahasan kita di konten kali ini masih seputar perang Vietnam yang terjadi di tahun 60-an yang bagian dari perang dingin antara blok timur dengan blok barat. Tapi kita mau narasi awalnya tuh ini. Teman-teman udah pernah nonton film Platoon belum? Itu juga film yang menceritakan tentang perang Vietnam, drama dan bagus, pertentangan antara moralitas perang dengan orang yang masih percaya bahwa perang yang dilakoni Amerika itu adalah soal patriotisme dan menuruti perintah atasan. Tapi ada orang juga yang mulai tidak percaya akan perang Vietnam itu apa tujuan moralitasnya. Kemudian ya di situ ada pergolakan. Platoon itu bagus banget. Tahun film udah agak lama, tahun 86. Itu waktu apa Dafu sama Johnny Depp awal kalinya Johnny Depp juga di situ. Yang pengen saya ceritakan itu sebenarnya bukan film itu sendiri ya. Maksudnya cerita tentang film itu sendiri. Cuman kalau teman-teman yang udah menyaksikan, di situ ada satu scene serdadu Amerika itu ada yang mabuk-mabukan. Enggak sembarang mabuk. Mabuknya mabuk box alias ganja alias marijuana. Kok gue senang ya? Kok bisa begitu? Ya bisa. Itu bukan cuman sekedar apa adegan film, itu nyata realita. Ada faktor-faktor yaitu di akhir tahun 60-an itu sampai akhirnya berakhir perang Vietnam tahun 75 itu mulai dari tahun 67 ya, klimaksnya itu sampai tahun 71. Sebagian tentara Amerika mulai tidak percaya akan misi moral daripada perang Vietnam itu sendiri. Perang itu nggak ketahuan kapan berakhirnya. Komunisme makin ibaratnya tetap kuat. Vietnam Utara juga nggak ada perlawanan yang berhenti. Pemerintahan di Vietnam Selatan juga banyak jadi korupsi. Di dalam negeri sendiri, nah ini juga berpengaruh juga di dalam negeri Amerika, maksudnya karena memang situasi apa namanya perang Vietnam sendiri udah mulai nggak jelas juntrungannya, terjadi friksi atau pertentangan di dalam negeri, yaitu mulai timbulnya kelompok-kelompok yang menentang perang. Itu banyak sih dilakoni oleh pemuda ya, mahasiswa dalam ini dan kaum pemuda yang pada umumnya yang waktu itu banyak dilakoni oleh namanya generasi hippies ya, generasi pencinta damai, tapi lebih ke kultur gitu loh, budaya semacam kayak budaya populer pada tahun 60-an yang backgroundnya perang dingin dan konteksnya lebih konkret lagi adalah perang di Vietnam itu semacam antitesisnya gitu. Mereka mengadakan gerakan perlawanan menentang perang di Vietnam. Yang menentang perang Vietnam itu sendiri, veteran Vietnam pun yang awal-awal keberangkatan yang sudah di dalam negeri udah pulang ke Amerika itu bergabung dalam barisan menentang perang Vietnam. Mereka juga menyadari akan kesia-siaan apa yang mereka sudah perjuangkan untuk bangsa Amerika. Bahkan tidak sedikit yang kehilangan anggota tubuh mereka itu ikut turun ke jalan, ikut barisan mahasiswa dan pemuda kelompok hippies yang menentang peperangan. Mereka bahkan melempari semua tanda-tanda jasa itu dalam mereka yang berhubungan sama Vietnam kayak Parker Hall gitu. Pokoknya semua bintang jasa yang terkait sama Vietnam mereka lempari, mereka
mereka buang lah, ibaratnya mereka demonstrasi di depan parlemen sampai di depan Gedung Putih. Kaum hippies atau kaum pemuda Amerika yang menentang perang, kaum kelompok-kelompok pasifis, tahun 69 sempat bikin satu event besar acara musik namanya Woodstock. Nah itu benar-benar pemakaian ganja dan LSD itu apa semacam abuse gitu, itu marah banget sih. Apa budaya Amerika yang berkembang saat itu yang sehubungan sama menentang perang Vietnam itu disimbolkan oleh simbolisasi besarnya satu event yang namanya Woodstock. Kaum hippies, anak-anak muda menentang perang di situ pada pesta ya, pemakaian bahas banyak. Di sana serdadu juga gitu, serdadu Amerika yang di Vietnam juga udah nggak disiplin lagi, udah pakai baju udah sembarangan aja, udah cuek, udah kayak hippies juga tapi tentara. Hippies berbaju tentara, tentara berjiwa hippies. Waktu itu presidennya udah Nixon, presiden Amerika Nixon. Apa ya, udah rahasia umum memang Amerika udah semakin kelihatan nggak bakal berhasil gitu ya, karena udah banyak korban sia-sia dari tentara Amerika itu sendiri, banyak korban gitu, anak-anak muda Amerika. Udah gitu yang ada isu yang sangat dipercaya banyak bahwa yang dikirim oleh perang oleh pemerintah Amerika itu pemuda-pemuda dari anak-anak golongan menengah ke bawah, golongan pemuda dari kaum miskin gitu. Nah itu menjadi semakin kuat isu itu. Akhirnya pemerintah Nixon memutuskan satu kebijakan yang disebut Vietnamese. Itu maksudnya pemerintah Amerika akhirnya mulai menuruti juga kehendak, akhirnya menjadi sebagian besar kehendak sebagian besar warga negara Indonesia, warga negara Amerika untuk memulangkan serdadu Amerika. Biarkan apa yang terjadi di Vietnam menjadi urusan dalam negeri yang diselesaikan harus oleh pihak Vietnam Utara dan Vietnam Selatan. Akhirnya semenjak tahun 67 sampai tahun 71 mulai dikurangi tuh serdadu Amerika di Vietnam, mulai dipulangkan. Karena kondisi demikian, moral tentara banyak di Vietnam ya, moral dari serdadu Amerika yang di Vietnam itu mulai kayak dismotivasi dan moral perangnya udah makin turun gitu loh. Akhirnya di waktu-waktu senggang, pada saat mereka udah nggak masih lagi di barak gitu, mereka memakai smoking pemeras saja. Macam ada teori konspirasi bahwa pihak Vietnam Utara, dalam hal ini lawan atau Vietcong, lawannya Amerika, sengaja mensuplai ganja yang bagus-bagus ke pihak di selatan, yaitu di posisi serdadu Amerika yang mulai gak percaya perang Vietnam itu. Katanya bawahnya kan damai kan, jadi akhirnya membuat dengan memakai bahasa atau marijuana itu orang-orang jadi nggak minat perang lagi, jadi menjadi cinta damai, pasifis. Ya itu pembahasan kita yang singkat ini tentang pemakaian marijuana di kalangan serdadu Amerika pada perang Vietnam. Kita akan bertemu lagi di konten berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Nah, kalau suka dengan konten ini di like, di subscribe juga. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Ciao. Peace out.